Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembelajaran dan kognisi dalam konteks yang mana kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Mona Rizky Lahi, teman saya satu lagi Muhammad Ropi, dan satu lagi Aini Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Asumsi dasar dari teori kontekstual. Ada 5 asumsi dasar yang mendasari teori kontekstual pembelajaran. Teori-teori kontekstual dari pembelajaran sangatlah bervariasi dalam konteks tertentu yang mereka tekankan. Meskipun demikian, semua cenderung berbagi sebagian besar atau seluruh asumsi berikut. Yang pertama, otak berkolaborasi dengan seluruh bagian tubuh. Otak jelas tidak dapat berfungsi tanpa nutrisi yang baik dan juga kesehatan dari bagian tubuh lainnya, seperti mata, telinga, dan organ tubuh lainnya. Akan tetapi, selain itu, berpikir dan belajar kerap erat terkait dengan aksi dan reaksi fisik pembelajar. Contoh, ketika kita berpikir tentang melempar bola baseball, kita mengaktifkan bagian dari otak yang mengontrol otot lengan dan tangan yang terlibat dalam kegiatan melempar tersebut. Bahkan jika kita tidak benar-benar menggerakkan otot-otot tersebut. Yang kedua ada hakikat tersituasi pembelajaran dan kognisi. Orang tidak selalu menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang mungkin relevan. Relevan maksudnya adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Contohnya, mereka mungkin terbiasa menggunakan pengetahuan mereka mengenai aljabar dalam pelajaran matematika. Tetapi mereka tidak mentransfernya ke aktivitas dunia nyata, seperti misalkan membangun gedung atau memilih rencana yang lebih masuk akal. Yang ketiga, hakikat pembelajaran dan kognisi terdistribusi. Pelajar seringkali berpikir dan tampil lebih efektif ketika mereka dapat memindahkan sebagian beban kognitif ke sesuatu atau ke orang lain. Ada 3 cara untuk memindahkan beban kognitif tersebut. Yang pertama, dengan objek fisik. Misalkan dengan menulis bagian dari soal di kertas atau menggunakan kalkulator untuk menghitung perhitungan yang banyak. Yang kedua adalah dengan mengorganisasi dan menginterpretasi banyak fakta konkret dari sebuah situasi data yang masih mentah. Seperti apa adanya menggunakan konsep, prinsip, strategi, dan alat kognitif lainnya yang telah dikembangkan oleh kelompok budaya seseorang untuk mengatasi masalah umum. Yang ketiga adalah untuk mendistribusikan beban kognitif adalah dengan membaginya dengan individu lain. Ketika pembelajar menyebarkan tugas atau soal menantang ke orang lain, mereka dapat menarik banyak basis data dan ide pengetahuan. Yang keempat, pembangunan makna bersama yang kolaboratif. Pembelajar terkadang belajar lebih efektif ketika mereka berkolaborasi dengan pembelajar lain untuk bersama-sama membangun makna. Keuntungan tambahan dari kolaborasi banyak pembelajar adalah bahwa sebagai satu kelompok, pembelajar seringkali dapat lebih memahami situasi ketimbang jika mereka bekerja sendiri. Akan tetapi, pembuatan makna gabungan tidak selalu terjadi dalam satu sesi pembelajaran. Pembuatan makna berlangsung perlahan selama beberapa hari atau minggu atau bahkan selama beberapa dekade atau abad. Yang terakhir ada
bimbingan dari individu yang lebih maju. Dengan bantuan dan bimbingan individu yang berpengetahuan lebih luas, pembelajar mengambil manfaat dan kebijaksanaan yang terkumpul dari kelompok budaya mereka. Melalui pembangunan bersama makna serta perkembangan alat dan strategi baru yang sedang berlangsung, kelompok sosial yang sudah ada sejak lama menjadi lebih efektif dan efisien dalam menangani tugas dan masalah. Ketika mendapatkan anggota baru, umumnya melalui hadirnya generasi baru, kelompok tersebut akan menjaga keefisienannya dan keefektifan mereka dengan mendoktrinasikan para pemula dengan cara tipikal tentang menginterpretasikan dan merespon berbagai situasi. Perspektif-perspektif kontekstual yang menekankan peranan masyarakat dan budaya dalam mendorong pembelajaran dan perkembangan, termasuk teori awal perkembangan kognitif milik Lev Vygotsky, secara kolektif dikenal dengan teori sosiokultural. Tabel ini merupakan ringkasan 5 asumsi dasar bersama dengan implikasinya untuk pengajaran. Bersama-sama, asumsi ini melibatkan 3 lapisan konteks umum. Yang pertama, lapisan pertama ialah tubuh fisik manusia. Lapisan kedua ialah lingkungan fisik dan sosial lingkungan manusia. Yang ketiga adalah budaya dan masyarakat yang lebih luas tempat kita tinggal. Akan tetapi, ingatlah bahwa 3 lapisan konteks ini secara rutin berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Lebih lanjutnya, ketiganya berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kapasitas fisik tubuh manusia berubah. Akses ke sumber daya yang membantu dan berkolaborasi sosial berubah. Serta penemuan baru yang lebih canggih juga selalu muncul tiap tahun. Pada lapisan kedua dan ketiga, itu lebih spesifik lagi pada bagaimana aktivitas berpikir dan belajar dipengaruhi oleh lingkungan sosial, langsung dari pembelajaran serta budaya dan masyarakat yang lebih luas. Seperti juga oleh banyak alat dan dasar pengetahuan yang diciptakan budaya dan masyarakat untuk meningkatkan performa manusia. Menjelaskan tentang interaksi sosial sebagai konteks. Manusia tentu saja terkadang mempelajari hal-hal baru sendiri. Mungkin dengan bereksperimen menggunakan objek-objek fisik di sekeliling mereka, atau mungkin hanya dengan berpikir dan meninjau ulang hal-hal yang telah mereka amati dan pelajari sebelumnya. Namun sebagian besar pembelajaran manusia adalah usaha yang bersifat sosial, yang selalu melibatkan interaksi dengan individu yang lebih maju, dengan teman sebaya, berkemampuan setara, atau dengan keduanya. Interaksi dengan individu yang lebih maju. Pembelajar muda adalah orang yang paling mungkin membangun pemahaman produktif mengenai dunia, ketika orang dewasa dan individu lebih maju lainnya berbagi kepada mereka sejumlah konsep, prinsip, teori, dan alat kognitif lainnya yang dikembangkan masyarakat untuk menjelaskan aspek fisik dan psikologis dari pengalaman manusia. Sebagai contoh, anak-anak dapat belajar banyak mengenai beragam spesies biologis dan ekosistem yang rapuh, dan mungkin akan tertarik dengan sains ketika observasi berlangsung di dalam kelas atau karya wisata, disertai penjelajah ilmiah mengenai fenomena tersebut. Misalnya Patrick Mantzoulos dan Samara Pungavan.
Semua penjelasan yang membantu pembelajar menghubungkan apa yang mereka amati dengan konsep, prinsip, atau teori tertentu disebut pengalaman belajar dimediasi. Orang dewasa dan individu yang lebih maju lainnya membantu pelajar muda dalam cara penting lainnya juga. Mereka mengenakan strategi kognitif dan metakognitif dalam baru serta membimbing pembelajar menggunakan strategi-strategi ini. Mungkin dalam situasi instruksional berkelompok atau mungkin juga dalam masa magang 4 mata. Yang kedua ada interaksi dengan teman sebaya. Pembelajar mendapat manfaat dalam berbagai cara ketika dalam usahanya memahami informasi dan pengalaman baru. Mereka berbagi ide dan perspektif berbagai disiplin untuk memajukan batas pengetahuan, misalnya menampilkan bukti untuk mendukung kesimpulan serta memeriksa kekuatan dan kelemahan dari beragam penjelasan. Selanjutnya, mereka mungkin mendapat keyakinan epistemik yang lebih maju, pandangan yang lebih canggih mengenai hakikat pengetahuan dan pembelajaran. Selanjutnya, menciptakan komunitas pembelajar. Menciptakan komunitas pembelajar dengan mengingat manfaat dari dialog siswa dengan tujuan mendorong konstruksi sosial dari makna. Beberapa psikolog dan pengajar mengusulkan pembentukan komunitas pembelajar. Kelas-kelas dengan guru dan siswa yang berkolaborasi untuk membangun pengetahuan mengetahui suatu topik dan saling membantu dalam mempelajarinya. Sebuah kelas yang beroperasi sebagai sebuah komunitas pembelajar kemungkinan memiliki karakteristik seperti ini. Seluruh siswanya adalah partisipan aktif dalam aktivitas-aktivitas kelas. Tujuan utamanya adalah mendapatkan pengetahuan mengenai topik tertentu dengan para siswa yang saling berkontribusi dan membangun pengetahuan atas usaha satu sama lain. Para siswa menggunakan banyak sumber daya buku, majalah, internet, dan siswa lain dalam usaha mereka mempelajari suatu topik. Diskusi dan kolaborasi di antara 2 atau lebih siswa menjadi secara rutin dan memainkan peran penting dalam pembelajaran. Keragaman dan ketertarikan dan tingkat kemajuan para siswa sudah diperkirakan dan dihormati. Siswa dan guru mengordinasikan usaha mereka dan membantu satu sama lain untuk belajar. Tidak ada saling memiliki tanggung jawab eksklusif untuk mengajar yang lain. Semua orang adalah sumber potensial bagi orang lain. Individu berbeda mungkin menjadi sumber dalam kesempatan berbeda. Guru menyediakan beberapa bimbingan dan arahan untuk aktivitas-aktivitas kelas, tetapi para siswa juga dapat berkontribusi dan memberi bimbingan dan arahan. Mekanisme berlangsung melalui siswa mana yang dapat berbagi apa yang telah mereka pelajari dengan siswa lain. Pertanyaan dan kritik membangun atas kerja siswa dan bisa terjadi. Saya akan melanjutkan penjelasan daripada Saudara Muhammad Rizky Ilahi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang budaya sebagai konteks yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang budaya pembelajar dapat mempengaruhi interpretasi mereka terhadap informasi dan pengalaman. Perlu kita ketahui, hampir semua kelompok sosial yang sudah ada sejak lama pasti mempunyai keinginan atau mempunyai tujuan untuk mengembangkan budaya yang mencakup perilaku dan keyakinan yang akan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok baru yang menjadi generasi mereka. Dengan tujuan memastikan bahwa setiap generasi baru mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan yang dikumpulkan oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mengumpulkan atau mengembangkan suatu budaya untuk manfaatnya
gitu, dirasakan oleh generasi baru atau dilanjutkan perjuangannya oleh generasi baru. Terutama dalam masyarakat besar dan kompleks, orang biasanya memiliki keterpaparan dan keterlibatan dalam dua atau satu kelompok budaya secara bersamaan. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang paling berkembang di dunia, budaya barat mainstream misalnya, yang mendorong literasi pengetahuan mengenai beragam disiplin akademis dalam bentuknya di abad ke-21, itu merupakan contoh dari masyarakat yang mempunyai keterlibatan, yang mempunyai keterpaparan kepada budaya, baik itu satu maupun lebih. Selanjutnya, beberapa aspek dari pengetahuan budaya bersifat konkret dan mudah diamati. Aspek seperti ini dapat dilihat ketika orang-orang menggunakan kertas atau pensil untuk sebagai alatnya. Selanjutnya, beberapa aspek dari pengetahuan budaya bersifat konkret dan mudah diamati, seperti halnya menggunakan kertas dan pensil untuk membantu mereka menganalisis data atau memecahkan masalah. Ketika individu yang berpengalaman secara budaya menjelaskan beragam fenomena ke anggota baru dari kelompok budaya, mereka pasti lebih fokus pada aspek tertentu ketimbang aspek-aspek lainnya. Budaya bukanlah entitas statis, alih-alih budaya terus berubah dari waktu ke waktu ketika menggabungkan ide-ide baru, inovasi, dan berpikir. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya yang membuat jadi kurang mengerti dan dipahami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
Kami dari kelompok 8 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya yang membuat jadi kurang mengerti dan dipahami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.